Silakan duduk. Tuhan memberkati. Untung sudah teprokin. Kalau saya nggak diteprokin nggak mau naik saya. Sama-sama Tuhan bilang Tuhan itu baik. Sama-sama bilang Tuhan itu baik. Tepuk sebelah sudah bilang kita udah Desember ini. Sudah di bulan terakhir. Kita masih hidup. Semua karena Tuhan itu baik. Berikan tepuk tangan ya meriah. Rasanya 2024 baru saja kita masuki. Setuju saudara? Kayaknya Natal 2023 bau-baunya masih kecium saudara. Tetapi sekarang kita sudah 2024 mau Natalan lagi. Bilang sama sebelah saudara kita kayaknya udah tambah tua. Tapi Tuhan selalu beri kekuatan baru buat kita. Berikan tepuk tangan ya meriah buat Tuhan. Siapa saudara yang ikut retreat? Tolong angkat tangan. Ya ampun, saudara-saudara yang ikut retreat gak bosan lihat saya. Hari Kamis saya khotbah, hari Jumat saya khotbah, hari Sabtu saya khotbah, Minggu ketemu saudara lagi. Kalaupun saudara gak bosan, saya udah bosan lihat saudara. Tapi ya namanya diundang harus khotbah. Nah, I'm just kidding saudara. Nah, daripada saudara dengerin saya terus, saudara, istri saya undang maju ke depan, ya kan. Pertama-tama istri saya akan nyanyi, saya akan main musik, ya kan. Dan yang kedua istri saya akan berkhotbah dan menyampaikan altar call. Haleluya. Wah, cantik sekali istriku ini. Haleluya. Puji Tuhan, shalom saudara. Haleluya. Pertama-tama maafkan ya. Kalau suami saya ada salah-salah kata dan sebagainya. Tapi dia luar biasa saudara. Puji Tuhan pagi hari ini saya sukacita sekali bersama dengan saudara. Kemarin saya juga sangat menikmati retreatnya luar biasa. Kita betul-betul merasakan urapan Tuhan, ketemu dengan Tuhan. Rasanya kepengen nangis terus kemarin saat retreat dan saat ini di tempat ini. Saya juga senang sekali banyak saudara yang ikut retreat. Ada lagi di tempat ini. Saya percaya Tuhan Yesus sayang saudara. Dan saya berdoa supaya apapun yang saudara lakukan dibuat Tuhan berhasil. Dan sebelum tahun depan saudara pasti sudah diberkati berlimpah-limpah. Orang lain boleh mengalami krisis, tetapi saya percaya anak-anak Tuhan yang ada di sini tidak akan mengalaminya karena Yesus beserta dengan kita. Haleluya, itu aja. Gak jadi nyanyi. Nah, tadi bilang sama saya di kamar, tolong kasih kesempatan saya mau nyanyi. Nanti bikin aja kunci C, saya udah bikin kunci C. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini bersama saya juga ada seorang hamba Tuhan yang masih muda. Saya ini kalau istilahnya penyanyi cukup dikenal sih saudara-saudara. Seperti kalau penyanyi itu saya Titi Puspa lah gitu kelasnya. Jadi seluruh Indonesia kenal tapi masanya udah lewat saudara-saudara. Nah kalau hamba Tuhan yang muda ini kira-kira seperti Agnes Mo. Gak banyak orang kenal tapi lagi naik-naiknya. Bersama dengan saya ada Vino, nah dia akan kasih firman juga buat saudara. Tenang aja Vino, kira-kira ya 45 menit saya tinggal doa penutup saudara. Haleluya. Vino maju ke depan ya kan, sampaikan sesuatu yang Tuhan taruh di hati Vino. Pantai Costa Vino, maju aja Vino. Ya kan, kalau kita nih orang-orang Pantai Costa bagaimana Roh Kudus gerakan, sementara dia dari situ ke sini Roh Kudus berbicara buat dia. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, seorang hamba Tuhan muda yang telah memberkati banyak orang di kota Jakarta dan Indonesia. Haleluya. Nah ini boleh ganti mic ya kan, jigongnya beda. Sebentar saya masih kaget. Halo, shalom, selamat hari Minggu saudara. Shalom, saya Vino, saya dari Jakarta, senang bisa bertemu dengan saudara di tempat ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin, amin. Saya ngapainnya paling ikut di sini, sorry. Tadi saya menambahkan dari apa yang Bu Renda sampaikan. Saya percaya apapun tantangan yang kita hadapi, apapun keadaan di luar sana, tapi rancangan Tuhan penuh dengan harapan dan masa depan.
Apapun yang kita lewati tetap setia sama Tuhan, setia dalam iman dan setia dalam panggilan kita sama Tuhan. Kita percaya apapun krisisnya Tuhan yang bukakan jalan dan kita akan ngalamin breakthrough dalam Tuhan. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Kita tanyain. Ya. Kan kalau Vino lihat penampilan fisik begini, pemain sinetron mah udah pasti kelas. Ya kan? Apa yang membuat Vino mau melayani Tuhan? Panggilan apa yang Vino rasakan sehingga kok akhirnya memilih melayani Tuhan? Biasanya kan banyak orang damples istilahnya kan, membuang diri ke ladang Tuhan, saudara, tempat buangan kata orang. Ya kan, kesian membuang diri gitu. Kemana-mana sudah ditolak, buang jauh ke ladang Tuhan. Nah tapi kan Vino lihat mantap begini kan, wah, nggak kayak saya gemuk nggak jelas gitu ya kan. Kalau saya ikut apa tuh drama Yesus naik di atas kayu salib, patah kayu salibnya, kelak. Kalau ini kan mantap ya kan. Vino, apa sebetulnya membuat Vino merasa panggilan Tuhan dalam hidup Vino? Saya percaya setiap kita, saya dan saudara pasti semua punya purpose dalam Tuhan. Amin saudara. Dan setiap orang diciptakan unik gitu. Makanya kita jadi diri sendiri dan ada purpose-nya. Dulu saya merasa udahlah saya melakukan kehidupan sehari-hari begitu-begitu aja. Sampai saya pikir harusnya kok nggak begini ya. Dan Tuhan berikan saya, panggil saya, Vino kamu bangun generasi dimanapun kamu berada. Dari situ saya merasa, oh ternyata Tuhan kasih saya tujuan. Dan karena saya kasih Tuhan kasih saya tujuan, saya mau lakukan supaya apa? Supaya nama Tuhan yang dimuliakan. Apa beban Vino yang paling utama dalam pelayanan? Beban utama apa dalam pelayanan? Kan ada orang yang lihat rumah tangga hancur, lihat generasi nggak jelas, lihat anak-anak muda stres. Apa beban yang paling kuat yang Vino rasakan dari Tuhan? Jadi saudara pernah nggak mendengar istilah namanya quarter life crisis? Jadi itu di usia 20-an, tapi hidupnya krisis, ada depresi, ada stres, mungkin karena karir, finansial, relationship dan lain-lain. Saya pengen di umur belasan 20-an bukannya mengalami krisis tapi menjadi tahun terbaik mereka untuk dipakai Tuhan, untuk berpengaruh sejak mereka masih muda. Jadi ini generasi yang takut akan Tuhan dan melalui mereka banyak orang akan ngalamin Tuhan kira-kira. Nah ini kan ada yang ngalamin quarter crisis, ada yang ngalamin half crisis, ada yang ngalamin almost there crisis gitu kan. Nah kira-kira langkah apa itu yang harus dibuat Vino? Kalau menghadapi yang quarter life crisis, half life crisis, almost there life crisis. Kata Vino, aku juga gak pernah dengar tuh almost there. Kalau saya percaya ada kuasa saat kita melibatkan Tuhan. Jadi saat saya melayani teman-teman di generasi, saya suka tanya, kok kamu bisa krisis di karir, kok kamu bisa krisis di hubungan? Ternyata ditelusuri dari awal, ternyata mereka tidak melibatkan Tuhan. Jadi saya ajak, mau nggak mulai hari ini kita libatkan Tuhan saat memulai bisnis, memulai hubungan, libatkan Tuhan, di dalam itu libatkan Tuhan, lagi ada konflik, libatkan Tuhan, lagi senang juga libatkan Tuhan. Dan saya percaya krisis akan menjadi breakthrough. Nah, mungkin ada banyak orang yang bilang gini, saya udah libatkan Tuhan, tapi saya tetap menghadapi mental problem gitu, mental health problem. Apa yang langkah-langkah konkretnya? Karena kan kadang-kala ya pokoknya Tuhan engkau di sana aku di sini, biarlah di antara kita tidak saling mengganggu, amin gitu kan. Nah bagaimana stepnya untuk melibatkan Tuhan aktif in our life menurut Vino? Kalau saya pribadi tentu saja ini sesuatu yang kami lakukan, kita lakukan setiap hari, kita datang sama Tuhan, kita berdoa, kita baca firman Tuhan. Karena saya selalu lihat saat kita membaca firman Tuhan banyak janji-janji Tuhan yang bisa memerdekakan kita. Cuman sayangnya karena kalau kita jarang atau memperhatikan, kita nggak tahu, oh ternyata rancangan Tuhan seperti ini. Sehingga bisa menguatkan kita. Dan juga kelilingi kita dengan orang-orang yang suportif, yang menjaga kita. Seperti di BMC ini kita jadi nggak sendiri. Oh ternyata ada orang-orang di sini yang bisa menolong kita. Ada Pak Lukas di sini, ada Bu Shirley di sini dan teman-teman. Sehingga kita saat kita lagi konflik, saat kita lagi kena mental breakdown, mental breakdance katanya. Kita nggak sendiri, walaupun kita mungkin masalahnya rumah tangga, masalah personal, tapi kita punya Tuhan sama-sama kita. Plus Tuhan siapkan komunitas yang membangun, yang menolong kita bisa bersama-sama. Berikan tepuk tangan yang meriah. Vino, thank you so much. Tuhan berkati.
Haleluya. Saudaraku, itu saya pikir kalimat yang sangat luar biasa. Penuhi diri kita dengan firman. Jangan jadikan firman cuma tempelan doang istilahnya. Gua sama masalah gua gitu ya kan. Lalu ada firman Tuhan lewat sebentar kembali lagi ke tempatnya. Tapi kita masih tetap pusing sama persoalan kita. Tapi waktu firman Tuhan masuk, makanya kan ada banyak orang bilang masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Itu masih mending dia lewat di otak. Ada banyak orang masuk kuping kanan keluar lagi kuping kanan. Gak sempat kemana-mana saudara. Jadi firman Tuhan harus cuci pikiran kita. Sehingga aku hidup tapi bukan lagi aku yang hidup. Kristus yang hidup dalam aku. Dan yang kedua yang paling penting, surround ourselves with positive people. Penuhi, kelilingi hidup kita dengan orang-orang yang positif. Orang-orang yang cinta Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, seperti lu gitu. Ya kan? Nggak ada yang buat. Dia bilang sebelah gua nggak jelas pendeta. Ayo bilang sama sebelah saudara seperti lu gitu. Ya kan? Orang-orang yang positif dan penuh kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan ya, beri ya buat Tuhan. Saya coba simpulkan. Kita masuk bulan Desember. Bulan berkat, bulan damai, bulan kasih, bulan sukacita, bulan kemenangan, bulan kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, saya coba simpulkan sebetulnya kira-kira what is the key to be blessed and to be blessing to people? Bagaimana kita jadi orang yang diberkati dan bagaimana kita jadi orang yang selalu menjadi berkat. Saya ketemu 3 kuncinya. Jadi orang yang jujur, tulus, dan lembut. Sama-sama bilang jujur, tulus, dan lembut. Pak, Bapak senang gak punya istri jujur, tulus, dan lembut? Jangan terlalu keras, nanti istrimu marah Pak. Bu, senang gak punya suami jujur, tulus, dan lembut? Suamimu jujur? Ya kalau gak kepepet pendeta. Suamimu tulus? Kadang kala tapi bulusnya juga banyak pendeta. Lembut? Ya kalau ada maunya. Kalau saudara punya karyawan jujur, tulus, dan lembut. Meskipun dia gak pinter-pinter banget. Pinter itu bisa diajarin. Apa saudara? Pinter bisa diajarin. Tetapi jujur, diajarinnya susah. Tulus itu diajarinnya apa saudara? Susah. Lembut itu dari sononya saudara-saudara. Setuju? Saya percaya saudara dibuang kemanapun. Saudara difitnah oleh siapapun. Orang jujur, orang tulus, orang lembut gak akan ada jalan menurun. Selalu dia naik dan melihat anugerah dan berkat Tuhan yang luar biasa. Orang jujur, tulus, dan lembut. Jangankan Tuhan. Jangankan Tuhan, kita aja mau tolong. Setuju saudara? Kita ini kadang-kadang lihat tuh orang udah jujur, udah tulus, udah lembut. Kok diperlakukan jahat seperti itu sih? Kita rasanya mau tolong saudara-saudara. Dan hari ini saya cuma mau bilang, you love Jesus is great. Engkau cinta Yesus itu luar biasa. Engkau berbahasa roh, engkau penuh Roh Kudus, engkau pelayanan itu luar biasa. Tetapi tanpa kejujuran, tanpa ketulusan, tanpa kelembutan, kadangkala kita cenderung disebut apa saudara? Munafik. Nah ini yang kita mau belajar. Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Dikatakan adapun Musa, ia biasa apa? Menggembalakan kambing domba Zitro mertuanya. Aduh, Musa ini gak jelas. Musa ini laki-laki yang bergantung pada berkat mertua. Kalau sebelah saudara laki-laki bilang lu jangan kayak gitu ya. Dia mengembalakan kambing domba siapa saudara? Mertuanya. Jadi mertuanya rupanya kaya. Tetapi mertuanya juga senang karena ada Musa menantunya yang bisa diandalkan. Zitro ini seorang apa saudara? Imam. Jadi kalau cari pasangan teman hidup yang cowok-cowok, ini yang gini nih. Imam tapi kaya. Jangan udah preman, susah, tukang debt collector.
Aduh, boro-boro lu diberkati. Ujungnya lu direkrut jadi salah satu debt collector, saudara-saudara. Ya kan? Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb atau yang sekarang Sinai. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepala dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi apa? Tidak dimakan api. Kalau saudara sekali-kali ikut perjalanan ke Israel lewat Mesir, saudara-saudara akan sampai ke kaki gunung daerah Catherine dan saudara akan jumpai hal ini. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ayat yang keempat. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah di tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ayat yang ke-6. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia apa? Takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, izinkan saya menjelaskan kepada saudara, Musa bukan orang yang hebat-hebat banget. Dia siapa saudara? Hanya gembala. Gembala siapa saudara? Mertuanya. Ini orang yang sangat biasa sekali. Tetapi God sees his heart. Sama-sama bilang Tuhan lihat hati. Sama-sama bilang Tuhan lihat hati. Tuhan lihat bagaimana responsnya sangat luar biasa. Dia nggak cuma fokus pada bagaimana saya jalankan apa yang mendatangkan uang, mendatangkan tanggung jawab buat saya. No. Dia want something more. Hidup ini bukan hanya urusan kita. Sama-sama bilang hidup ini bukan hanya urusan kita. Tapi hidup ini bagaimana mengalami perkenanan Tuhan. Yang setuju sama saya bilang perkenanan Tuhan. Amin. Ayo kita lihat lanjut. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. God gave him vision. Sama-sama bilang sama saya vision. Sama-sama bilang sama saya vision. Vision itu paling berbahaya buat orang-orang ambisius. Sama-sama bilang sama saya ambisius. Yang kedua, vision itu berbahaya buat orang-orang malas. Sama-sama bilang sama saya orang-orang malas. Dan yang ketiga, vision itu berbahaya buat orang-orang manipulatif. Sama-sama bilang sama saya manipulatif. Dan yang kedua, yang keempat, vision itu berbahaya buat orang-orang yang arogan. Sama-sama bilang sama saya arogan. Orang arogan diberi kepercayaan akan menjadi orang yang menindas. Orang yang malas diberi kepercayaan, dia akan buang percuma. Ngerti sampai di sini? Orang-orang yang manipulatif kalau diberikan vision akan memanfaatkan demi keuntungan dan kepentingan dirinya sendiri. Jelas sampai di sini? Orang-orang ambisius hanya untuk proyek dirinya sendiri karena dia selalu punya hidden agenda. Tetapi Tuhan lihat orang yang jujur. Tuhan lihat orang yang tulus. Tuhan lihat orang yang lembut. Sama-sama bilang, saya terima visi dari Tuhan. Siapa yang rindu 2025 dia gak asal hidup. Dia mau hidup dengan visi Tuhan dalam hidupnya. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan mulai kasih sesuatu buat hidupnya. Sehingga Musa mulai melihat sesuatu yang selama ini dia gak sadar. Selama ini dia pikir, I'm just an ordinary person. I'm just a shepherd. I'm just nobody. Tapi sekarang Tuhan bilang sama dia, pergilah aku mengutus engkau pada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Klik. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Folks, dari sini kita tahu bahwa dia hanya seorang yang ordinary person. Setuju?
Langsung dia bilang, who am I? Tahukah saudara? Tuhan lebih tahu siapa kita daripada kita sendiri. Bilang sama sebelah saudara, jangan sok tahu lu. Kita seringkali bilang, I can't. Tetapi Alkitab bilang bersama Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. It's not about you, it's about God. Hidup ini bukan tentang siapa saya, tapi hidup ini tentang siapa yang saya yakini. Setiap kali kita bilang saya gak kuat, setiap kali kita bilang saya gak mampu, setiap kali kita bilang saya gak sanggup, kita menghina Tuhan yang kita sembah. Bilang sama sebelah saudara, menghina lu. Tuhan bilang kamu sanggup. Kalau Tuhan bilang kamu sanggup, artinya saya sanggup. Kalau Tuhan bilang kamu sanggup, artinya kalau Tuhan bilang kamu sanggup, artinya saya sanggup. Saya paling senang nih kalau khotbah musim-musim dingin gini. Jemaatnya diem gitu. Kadang-kadang saya paling malas kalau khotbah summer. Jemaatnya kayak cacing kepanasan. Oh gini saya senang, ada yang matanya mendik-mendik gitu. Kan enak kan kalau kita khotbah jemaat diem semua. Ya. Gak apa-apa, saya paling senang kalau saya khotbah ada yang ngantuk, ada yang tidur. Nah, kadang-kadang saya juga bingung ini gereja atau Madame Tussauds Museum. Tahu gak Madame Tussauds? Orangnya banyak apa misalnya? Colek sebelah saudara, goyangin dikit. Dia patung lilin bukan? Kalau Tuhan bilang kamu sanggup, artinya saya sanggup. Kalau Tuhan bilang kamu sanggup, artinya saya sanggup. Kalau Tuhan bilang kamu sanggup, artinya apa? Kalau Tuhan bilang kamu bisa, artinya? Kalau Tuhan bilang kamu akan naik, artinya? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara-saudara yang di rumah, ketik dalam chat saudara, saya sanggup, saya bisa, saya naik bersama Tuhan. Amin. Dia bilang apa? Siapa aku ini, maka aku akan yang menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tapi apabila aku mendapatkan orang Israel berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku padamu dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab pada mereka? Ayat 14. Firman Allah kepada Musa, Ehye, Asyer, Ehye, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan pada orang Israel itu, akulah aku. Telah mengutus aku kepadamu. Kira-kira bahasa Arabnya bilang, kun fayakun. I am that I am. Orang Yunani bilang ego, eimi. Aku adalah aku. Dalam bahasa Ibrani dibilang ehye, asyer, ehye. Aku yang ada, aku yang pernah ada, aku yang akan ada. Dan aku yang ada ini terus berkarya hebat dalam hidupmu. Amin. Musa sibuk dengan who am I? Tuhan sedang sibuk dengan who he is. Kita kadang-kala sibuk dengan who am I. Padahal Tuhan siap dengan who he is. Amin. Kalau engkau khawatir, bukan karena masalahmu terlalu besar. Because you never know who he is. Amin. Musa masih sibuk. I know. You are the one that bring me out. You are the one that point me out. You are the one that be with me. But, stop sama jadi Mr. But and Mrs. But itu. Stop sebentar-bentar, ya tapi, banyak gereja gak bisa maju karena tapi. Banyak suami istri berkelahi karena tapi. Ma tolongin dong, isi tapi. Bu, stop sama tapi-tapi itu. Pak, stop sama tapi-tapi itu. Mulai hari ini,
Kalau Tuhan suruh apa bilang, ya aku siap. Sama-sama bilang aku siap. Oh, anak Tuhan harus belajar stop sama tapi-tapinya. Yesus, saya percaya Tuhan pasti bela pendeta. Saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Tapi Bu, seneng gak Bu suruh anak, terus anaknya bilang, iya ma saya kerjain. Tapi darah dari 120 jadi 195 apa? Kalau cuma naik darah masih bisa turun. Kalau muncrat pecah otak lu. Ini kan naik darah nih muncrat. Musa masih sibuk dengan tapi Tuhan bilang apa? Akulah aku telah mengutus aku padamu. Selanjutnya berfirman Allah pada Musa. Beginilah kau katakan pada orang Israel. Tuhan Allah nenek moyangmu. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku. Untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku apa? Turun-temurun. Ehye, Asyer, Ehye. Aku Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Persoalannya bukan dia Allah siapa. Tapi persoalannya Abraham tidak sempurna. Ishak tidak sempurna. Yakub lebih parah lagi. Tapi dia tetap Tuhan yang setia. Taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang, it's not about me. It's about him. Kalau prinsip kita udah jelas, maka saya percaya nothing can stop us. Amin. Tidak ada yang bisa menghalangi kita. Mau ada tantangan, mau ada masalah, kita tahu roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Katakan amin. Lanjut. Ini katakan selanjutnya, klik. Oh, cuman di sini ya. Oke. Bilangan 12 ayat 3. Who is Moses? Adapun Musa ialah seorang yang sangat apa? Lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Folks, sepintar apapun saudara. Sorry untuk ngomong ini. Kalau hatimu keras, hatimu egois, sorry untuk bilang. Tuhan gak bisa buat banyak dalam hidup saudara. Hari ini saya cuma doa sederhana, Tuhan, kita ada di bulan terakhir di tahun ini. Pasti ada banyak masalah yang sudah lewati. Ibu, apapun yang terjadi pastikan engkau punya hati yang lembut. Soft heart. Pak, apapun boleh terjadi. Orang boleh fitnah saudara, orang boleh sakiti saudara, orang boleh curangi saudara, orang boleh jahati saudara. Tapi pastikan hatimu tetap lembut. Adik-adik muda, I know. Nowadays, gak gampang mempertahankan hidup benar sebagai orang muda dalam terang Tuhan. Tapi satu aja jaga, hatimu harus tetap lembut. Artinya engkau tetap masih bisa dengar suara Tuhan. Artinya engkau kalau salah tuh masih denger gitu. Kalau salah masih tahu engkau salah. Siapa itu orang yang hatinya gak lembut? Salah gak pernah tahu salah. Rasanya bener aja dia. Semua orang yang salah. Kalau itu mulai terjadi, I'm afraid. Engkau punya hati yang terlalu kasar. Hati yang lembut itu artinya kalau dinasehati masih bisa dengar. Bukan berarti dia harus ikuti semua nasihat. Tapi minimal dia belajar dari semua nasihat. Lembut itu berarti dia tahu kalau Tuhan itu hadir. Lembut itu berarti dia tahu saya gak bisa tanpa Tuhan. Tapi dengan Tuhan saya cakap lakukan segala perkara yang setuju, katakan amin. Adapun Musa, dia boleh aja orang biasa, dia boleh saja gembala biasa, dia boleh saja orang yang terluka karena dia pernah keluar dari istana Firaun. Tapi izinkan saya mengingatkan, he still carry the softest heart. Dia tetap membawa hati yang paling lembut di antara manusia yang ada di muka bumi. Klik. Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan apa saudara? Berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan apa? Kemah itu. Bayangkan. Begitu tulusnya, begitu jujurnya, begitu lembutnya hati Musa. Sampai Tuhan berbicara dengan dia berhadapan muka. Klik.
Saya simpulkan gini. Salah satu hal yang paling Yesus tentang ketika dia hidup dan melayani adalah apa? Kemunafikan. Tanya sama sebelah saudara, kamu munafik gak? Gak apa-apa, gak usah sakit hati kan teman sendiri. Ya. Terus kalau dia liatin saudara agak aneh, bilang sesama orang munafik jangan saling menyerang. Sama-sama bilang saya tidak boleh munafik. Sama-sama bilang saya tidak boleh munafik. Ibu pasti ada kekurangannya. Pak, bapak pasti ada kekurangannya. Adik-adik muda pasti ada kekurangannya. Tapi satu aja yang saya mau ingatkan, jangan munafik. Artinya kalau salah beresin sama Tuhan. Gak usah ngotot. Persoalan sekarang, orang tuh kalau salah suka apa saudara? Ngotot. Pak, istri kalau salah minta maaf gak Pak? Oh iya pendeta salah ribut 3 hari 3 malam pendeta. Bu, suami kalau salah minta maaf gak? Bu, anak-anak kalau salah minta maaf gak? Kita zaman dulu tuh, zaman tahun 69, tahun 73. Kalau salah, kita nangis tuh. Sorry ma, aku pecahin piring. Anak sekarang pecahin piring. Kita tegur, kita yang nangis. Kita yang nangis. Dia yang marah. Apa aku gak berharga? Piring lebih berharga dari kita nangis. Kita mikir ya juga ya gue yang salah. Dia yang pecahin piring, gue yang nangis. Ada yang ketawa karena lucu. Ada yang ngelihat saya gini. Kok sama kayak di rumah gue? Iya kan? Pak, hidup harus lebih sabar Pak. Saya ingat zaman papa mama saya. Papa saya kebetulan orangnya pendiam. Tapi kalau dia marah sama mama saya langsung nangis. Mama saya cerewet banget. Mama saya itu Belanda, Jerman, Polandia. Bayangin gak tuh cerewetnya. Terima kasih Tuhan. Dendels saja lihat mama saya gemetar. Dendels, apalagi Raffles. Dendels sama Raffles takut sama mama saya. Cerewetnya minta ampun. Kucing-kucing di rumah ada yang stroke, ya kan? Kucing stroke dia karena cerewetnya mama saya itu. Mak, masih banyak mak di surga sana. Saya khawatir malaikat-malaikat pada kabur. Mama saya cerewet. Oh, dia baik banget. Kalau nggak ada mama yang cerewet, nggak mungkin ada manusia yang cerewet kayak ini, ya kan? Kalau sudah bilang, kenapa dia khotbahnya begitu cerewet banget? Dari mamanya cerewet, ya kan? Iya, mama saya cerewet banget. Papa saya jarang ngomong. Papa saya itu kalau ngomong cuma hari Senin sama Kamis. Jarang sekali dia ngomong. Iya bener. Kalau dia ngomong langsung saya bilang, oh Kamis hari ini. Tunggu dia ngomong lagi Senin. Tapi saya ingat banget gitu. Zaman papa mama saya itu kalau papa saya ngomong gitu. Udahlah ya jangan begitu. Mama saya nangis. Mama saya nangis. Kenapa mak nangis? Si papa ngomong. Tapi gak berani lawan. Zaman sekarang. Suami tegur istrinya. Iya kan? Istrinya suaminya nangis. Tahu orang namanya Ciputra enggak? Orang yang sangat terkenal, salah satu yang ya 100 orang terkaya lah setelah saya gitu terhadap Ciputra ya kan. Jadi ya kan kita ngomong aja dulu ya kan. Kalau salah kita anggap iman kan gitu kan. Kalau orang Kristen enaknya gitu. Dalam Kristen gak ada hoax ya kan. Pokoknya kalau salah ya iman kan gitu ya kan. Jadi Ciputra ini satu kali ada di gereja saya dia bersaksi. Dia bilang saya dulu sebelum bertobat jahatnya minta ampun. Saya kasar sekali. Di rumah anak-anak nangis, istri nangis. Setelah saya bertobat saya berubah. Saya ngomong sama istri saya marah saya yang nangis gitu ya. Jadi kapan suami tahu bahwa dia sudah bertobat ketika istrinya tegur dia yang nangis. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, zaman itu berubah. Setiap orang bisa punya kekurangan, tapi satu yang saya mau bilang, hidup jangan munafik. Kalau salah jangan ngotot. Ada? Siapa yang suami istri duduk sebelahan? La ilah. Ada yang ngeliatin dulu. Siapa suami istri yang duduk sebelahan? Oke?
Suami peluk istrinya. Ya, suami peluk istrinya. Peluk. Ini kan gereja, bos. Gereja tuh kekeluargaan kan. Jangan dilepas lagi, lu geli banget sih pegang bini lu. Ada yang saya suruh peluk, belum saya suruh lepas, dia udah lepas gitu. Kayak geli gitu. Lu pikir bini lu kaktus apa? Sabar Pak. Udah peluk istri, ya kan. Istri bilang, Gilbert sering-sering dong khotbah di sini, biar nggak ngerti gue, yang penting gue dipeluk deh gitu ya. Ya kan, peluk. Bilang sama istrimu, Ma mulai sekarang kalau salah jangan ngotot ya. Kan dia lagi seneng tuh dipeluk tuh, bilang sama dia. Bilang kalau lu gak bilang rugi sendiri loh, gue gak mau tahu, gue gak tanggung jawab. Ya kan, nanti kalau dia ngotot, ya Bapak gak ngomong waktu itu ya kan. Ini kalau sampai ngomong di gereja dia melanggar, ada kutuk dari langit. Kita orang Indonesia masih biasa ngancem-ngancem anak. Ya kan, kan anak-anak gitu kan, jam 6 sore, lu jangan keluar, nanti ada setan. Orang Indonesia biasa ngancem ya kan. Jadi ya, suami peluk istri bilang, Mah mulai sekarang kalau salah jangan ngotot ya Mah gitu. Kalaupun sudah gak berani ngomong bilang aja gini, yang seperti Gilbert ngomong Mah gitu. Ya kan, saya mewakili kaum bapak ya kan. Sesama laki-laki harus saling menopang gitu. Kalau bukan kita siapa lagi. Udah Pak, bilang sama istri, Mah mulai sekarang kalau salah jangan ngotot ya gitu. Udah. Habis itu istri bersandar di dada suami. Lalu bilang, Papa juga kalau salah jangan ngotot. Salah itu biasa. Apa Pak? Salah itu biasa. Apa Bu? Kalau salah tuh yang nyebelin tuh yang ngototnya itu. Bener deh. Karena yang waras harus memulai. Ya tapi suami saya juga kalau salah ngotot. Ya tapi lu jangan sama gilanya dong. Amin. Taruh tangan kanan saudara di dada, semua bilang saya waras. Sama-sama bilang saya waras. Sorry ya, saya kalau ngomong apa adanya. Saya kalau ngomong gak bisa dimanis-manisin gitu. Tuhan sedang hadir di tengah-tengah kita. Karena itu biarlah setiap kita berjuang menuju pada kehendak Allah dalam kebenaran dan kasih-Nya. Saya mah kalau khotbah apa adanya aja, yang penting lu bisa praktekkan. Apa artinya ngerti firman tapi tidak dipraktekkan? Apa artinya cinta Yesus? Kalau khotbah, angkat tangan, nangis, air mata, bola mata, bulu mata semua jatuh. Tapi salah ngotot. Kita mulai dengan pernyataan sederhana, salah itu biasa. Sama-sama bilang salah itu biasa. Yang nyebelin itu kalau salah ngotot. Hari ini engkau salah, tapi besok dia yang salah. Simple aja. Hari ini dia salah, tapi besok lu yang salah. Karena itu kalau salah gak usah ngotot. Kalau salah jujur aja, aku salah. Kenapa aku salah? Karena aku masih manusia. Bilang sama sebelah saudara, lu bukan malaikat ya? Coba bilang sama sebelah saudara, coba lihat, udah ada sayapnya belum di belakang? Kalau ada sayapnya lu udah malaikat. Yang penting kalau salah jangan. Orang yang salah ngotot itu apa saudara? Munafik. Tapi orang yang tulus, orang yang jujur, orang yang lembut. Kalau salah dia bilang sorry. Kita bilang sorry kenapa? Karena kita jauh mencintai orang yang kita kasih itu. Amin. Orang yang salah ngotot buat saya orang yang hanya mencintai dirinya sendiri. Setan bilang sama dia, lu jangan ngaku salah. Kalau lu salah lu diinjak-injak. Lawan dengan iman yang teguh, maka dia akan lari daripadamu. Lu pikir setan? Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara. Kalau salah, beresin kesalahan. Maka rumah tanggamu bahagia, hidupmu disayang orang. Dan engkau dimanapun jadi berkat. Amin, amin, amin. Ya kan? Salah satu hal yang paling Yesus tentang ketika dia hidup dan melayani adalah kemunafikan. Karena kemunafikan yang pertama adalah apa? Benar iman. Iman saudara boleh luar biasa. Saudara doa jangankan gunung pindah. Sanggul tetangga bisa pindah. Saudara lagi doa, ibu-ibu yang pakai sanggul pindah. Ya ampun, sanggulnya pindah ke ibu itu. Masih mending kalau ke ibu itu, kalau ke bapak itu yang parah. Gilbert gila-gila juga nih orang. Loh enggak, maksud saya, saudara boleh punya iman luar biasa. Tapi kalau saudara munafik,
imanmu akan digerogoti. Kenapa? Karena kemunafikan adalah benalu iman. Yang kedua saya pelajari. Kenapa Yesus benci dengan kemunafikan? Karena kemunafikan akan menghambat apa? Kesaksian. Saudara boleh sehebat apapun. Dulu kan orang ibadah cuma seminggu sekali kan. Sekarang di zaman YouTube begini. Ada orang yang ibadah sehari 3 kali loh. Kayak minum obat. Tadi dia dengerin Philip Mantova. Nanti dia dengerin Pak Niko. Nanti dia dengerin Juan Mogi. Nanti dia dengerin ini. Nanti dia dengerin ini. Sampai pendeta-pendeta yang udah mati. Yeremia Rim dia dengerin. Ya kan? Tapi hari ini saya mau bilang Billy Graham dia dengerin. Bayangin. Bahasa Inggrisnya dia gak ngerti. Tapi pokoknya dia dengerin aja yang penting. Lu yang nonton siapa? Billy Graham. Yang penting keren kan? Terus taruh postingan. Watch Billy Graham Crusade. Dia ngomong apa? Tahu. Yang gue denger cuma the Bible says, the Bible says, the Bible says. Tapi yang lain gue gak ngerti. Tapi hari ini saya mau bilang. Kalau hidupmu munafik tetap engkau jadi bahan sandungan. Batu sandungan. Orang akan bilang, lah ini orang pakai kalung salib 2,5 meter. Tapi saya mau bilang pakai kalung salib tidak menandakan kau sudah bertobat. Karena yang disalib ada Yesus di tengah, ada kiri kanan. Kayaknya lu pakai salib yang sebelah kanan tuh. Yang marah-marah sama Yesus. Ya kan ada orang pakai kalung salib tapi jadi bini piaraan. Ada orang pakai kalung salib tapi hidupnya gak karu-karuan. Dan jangan jadi batu sandungan. Dia Kristen kok begitu? Enggak. Karena di Golgota yang disalib berapa orang? 3. Nah dia pakai yang kanan. Saudara-saudara yang pakai kalung salib. Pulang dari gereja nanti. Lihat di cermin. Gue pakai kalung salib yang siapa punya nih ya. Kalau saudara mau tahu jawabannya. Alkitab bilang dari buahnya lah seorang dapat dikenal. Kalau buahnya penuh kasih, penuh damai, penuh sukacita. Salib Kristus mengubahkan segalanya. Katakan amin. Yang ketiga saya pelajari. Salah satu hal yang paling Yesus tentang ketika dia hidup dan melayani adalah apa saudara? Kemunafikan. Karena kemunafikan apa saudara? Benalu iman. Yang kedua apa? Akan menghambat kesaksian. Dan yang ketiga. Akan merusak apa saudara? Karakter. Alkitab bilang nama baik lebih berharga dari emas dan perak. Amin. Saya senang kemarin lagi diskusi sama Pak Lukas sama itu di retreat. Lalu kawan kita Frankie Kuncoro. Minggu kemarin dia khotbah sini ya? 2 minggu lagi. Lu sampai gak datang berdosa. Waduh. Saya aja menikmati. Ya kan? Dia lagi hamba Tuhan masih muda. Ya lebih tua sedikit dari saya lah. Gitu kan? Dia masih muda. Lebih tua sedikit dari saya gitu ya kan? Lalu nunggu yang kakek-kakek. Hari ini kita mau bicara kebaikan Tuhan. Jadi lagi ngomong gini. Persiapan hidup yang paling baik adalah mempersiapkan karakter. Sesusah apapun hidup kita. Kalau karakter kita baik pasti ada yang tolong. Amin. Tapi sekaya apapun saudara. Sekaya apapun saudara. Tapi kalau karakter saudara jelek. Lu lagi ada masalah, orang tuh ngutukin. Orang Manado bilang DPK tulah. Apa tuh? Kutuk. Itu kutuknya, pembalasan Tuhan. Terus sih, orang kaya. Kalau karakternya jelek, bininya sakitnya disumpahin orang. Itu pembalasan Tuhan. Duitnya duit haram. Makanya dimakan sama istrinya, jadi cancer tuh. Bayangin gak? Tapi orang susah juga kalau karakternya baik. Kita pengen tolong saudara. Betul? Kira-kira kalau sudah susah orang pengen tolong apa orang pengen kutukin saudara? Bilang sama sebelah saudara, mikir. Bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara, jangan cuma ngajarin gue, lu juga mikir. Sembarangan aja. Gue lagi stres gara-gara khotbahnya Gilbert, lu malah tambahin mikir-mikir aja gak jelas. Saya ngerti saudara ketawa, tapi mikir. The end of the day is all about your character. Amin.
Kemampuan saudara dapat membuat saudara mencapai sesuatu. But your character will sustain it. Tetapi karakter saudara akan mempertahankannya. Amin. Saya ulangi sekali lagi ya. Kehebatan saudara, karya saudara, kemampuan saudara akan membuat saudara mencapai sesuatu. Tetapi karakter saudara akan mempertahankan saudara ada di tempat itu. Amin. Ada banyak orang dia bisa mencapai sesuatu. Dia bisa dapat kerjaan. Sebulan 2 bulan dikeluarin. Dia bisa jadi manajer. Setahun 2 tahun dikeluarin. Kenapa? Karena karakternya. Ada banyak orang bisa menikah. Tapi setelah menikah cerai. Karena yang bisa mempertahankan pernikahan adalah apa? Karakter. Cantik bisa membuat engkau dapat suami yang keren. Ganteng bisa membuat engkau mendapat istri yang luar biasa. Tapi karakter bisa membuat engkau kehilangan segala-galanya. Istrimu bilang, memang suami saya ganteng. Tapi dalam dirinya ada setan pendeta. Makan tuh ganteng. Makanya yang belum nikah nih, yang masih muda nih, saya mau kasih tahu. Lo kalau cari orang jangan cuma gantengnya. Jangan cuma cantiknya. Lihat karakternya. Biar dia gak terlalu ganteng, tapi kalau karakternya hebat, luar biasa. Ini yang manggut-manggut ini pasti gak ganteng, gak cantik ini. Dia manggut yang terima kasih Tuhan. Wah, kayaknya ini udah mulai naik nih. Pasaran mulai naik ini. Ya kan? Tadinya udah gak ada yang ngeliatin gue. Untung aja Gilbert bilang, walaupun gak ganteng, walaupun gak cantik ya kan. Jadi proses pencarian ini udah mulai gak cari yang ganteng lagi gitu. Yang karakternya baik. Biar giginya agak gingsul sedikit gak apa-apa. Taruh tangan kanan saudara di dada sama-sama bilang, karakter saya harus karakter ilahi. Saudara yang di rumah ketika live chat saudara, karakter saya harus karakter ilahi. Amin. Lanjut, klik. Karena kemunafikan adalah apa? Strategi setan untuk menghancurkan. Orang-orang munafik di pelayanan pasti hancur. Orang munafik di pernikahan pasti hancur. Orang munafik di masa mudanya pasti hancur. Pasti hancur. Karena orang munafik disenangi untuk sesaat, tapi dikutuki untuk selanjutnya. Orang munafik apa saudara? La ilah. Saudara tahu nggak? Dari semalam pulang retreat sampai ini saya belum tidur. Saya mikirin kata-kata yang kayak gini nih, yang bagus-bagus gini. Hargai dikit kayak amin kayak apa kayak. Lu pikir gua kaset apa ada rewindnya? Enak aja. Enggak. Hubungan sama orang media. Tersinggung lah saya. Emang saya udah pikir saya ini apa gitu. Saya kan juga manusia biasa, ada perasaannya. Yang mau dengar ulangannya, cari orang media. Kasih $10 khusus untuk rewind. Orang media nanti seorang 5 ya. Ini kan jemaat hampir 500 kan. Ya seorang 5, 2.500 lumayan ya. Lumayan beli sepatu. Semua langsung liatin sepatu saya. Kenapa sih? Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara. Orang munafik itu ujung-ujungnya pasti hancur. Ngerti sampai di sini? Sama-sama bilang saya gak mau hancur karena kemunafikan. Saya mau hidup dalam kebenaran. Nah, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lanjut, klik. Seorang murid Kristus memang bukan orang yang sempurna. Namun siap disempurnakan. Yang setuju katakan saya siap disempurnakan. Sehingga di tengah segala kekurangan dan kelemahan di akhir zaman tidak hidup secara manipulatif yang penuh rekayasa dan trik. Namun selalu apa? Lembut, jujur dan tulus. Kasar semua orang bisa kasar. Halo? Kasar nggak butuh keahlian, kasar nggak butuh Tuhan, kasar nggak butuh seni dalam kehidupan ini. Semua orang bisa kasar. Anjing aja, lu tendang pasti gitu. Nggak mungkin anjing sudah tendang tiba-tiba doa. Walaupun anjing di rumah pendeta, saudara. Ngerti nggak mau saya? Kasar, bohong, maki orang semua bisa. Tapi lembut, jujur dan tulus hanya orang-orang yang ketemu Tuhan. Sama-sama bilang hanya orang yang ketemu Tuhan. Amin. Klik selanjutnya. Untuk itu mari kita belajar dari Musa. Yang pertama dia seorang yang mau diatur oleh Tuhan.
Amin. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang saya mau diatur oleh Tuhan. Life is not about what I want. Hidup bukan soal apa yang saya mau. Tapi hidup soal biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Kalaupun kita lewati jalan-jalan yang keras, selalu ujung-ujungnya kemuliaan Tuhan. Sama-sama bilang walaupun saya jalani jalan yang keras, ujung-ujungnya kemuliaan Tuhan. Musa lagi punya agenda. Apa agendanya? Ngurusin kambing domba mertuanya. Tetapi tiba-tiba Tuhan mau tarik perhatiannya karena ada sesuatu yang I want from you. Ada sesuatu yang aku kehendaki dari kamu. Dan Musa siap. Walaupun awalnya dia bilang aku bukan seorang yang pandai bicara. Aku seorang yang masih muda. Aku bukan orangnya. Tapi Tuhan bilang asir. Aku adalah aku. Aku yang akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Amin. Yang kedua. Klik. Aha. Dia bukan seorang yang memiliki own agenda. Bukan punya maunya sendiri. Yang kedua. Dia seorang yang sadar kekurangan dan kelemahan tapi tidak terikat. Dia berkali-kali bilang aku masih muda. Aku gak pandai bicara. Sampai dia bilang Tuhan pakai Harun aja. Dia sadar kelemahannya tapi gak ngotot. Sama-sama bilang gak ngotot. Hidup itu paling berat pokoknya. Hidup itu paling berat apa? Pak, Bu, Ibu ngomong nih. Sayang ini kan gini-gini. Kalau suami bilang pokoknya, sudah selesai. Gak ada pembicaraan. Suami ngomong nih, makan kita gini-gini. Pokoknya. Dalam hidup saya percaya hanya Tuhan yang berhak bilang pokoknya. Karena dia bilang aku Tuhan. Pokoknya aku akan pakai kamu. Musa bilang apa? Pokoknya aku akan menyertai kamu. Musa bilang pokoknya aku yang memberikan lidah dan aku yang akan membuat lidah itu berbicara. Bu, boleh gak saya saran Bu? Kalau suami sudah mulai bilang, jadi kan debat nih Bu atau diskusi kan Bu. Tiba-tiba suami ibu bilang, pokoknya langsung sembah dia Bu. Sembahlah dia dalam roh dan kebenaran Bu. Sebab dia layak untuk itu Bu. Pak, kalau istri bapak mulai ngomong, pokoknya sembah dia Pak. Oh, dalam roh dan kebenaran. Jangan lupa bahasa roh Pak. Karena dia layak untuk itu. Bu, Pak, boleh gak bertobat? Manis ya saya ngomongnya. Gak kayak pendeta-pendeta lain. Gak bagus. Bertobat. Dia kan bikin kesel. Kalau saya kan manis ngomongnya. Bu, Pak, boleh gak bertobat? Masih gak boleh. Tuhan kutuk kamu semuanya. Ngomongnya kayaknya manis bener tapi nyebelin bener. Adik-adik muda, lu kalau kenal orang dari baru PDKT nih, orang pendek dipanggil KT, ya kan? Jadi waktu lagi PDKT nih, gitu kan? Terus dia udah sebentar-bentar, pokoknya tinggalin. Bilang sama dia, sampai di sini kisah kita, jangan kau tangisi keadaannya, karena kita sudah berbeda. Kalau lu tetap mau jadian sama orang kayak gitu, memang sih lagi pacaran, aku suka caramu memiliki prinsip. Iya. Pak, percaya saya, Bapak akan tetap awet muda Pak. Gak sampai umur 50 mati Pak. Makan di dalam Pak. Makan hati, jantung, paru-paru, liver, ginjal semua Pak. Benar. Ya, jadi mulai hari ini saya cuma ngomong sama saudara. Stop dengan apa pokoknya. Kita tahu kekurangan kelemahan kita. Kan kita kan gampang aja kan, take it or leave it. Saya mau orang begini mau diapain? Itu kalimat dari orang-orang sombong tuh kayak gitu. Kalimat dari orang-orang yang tengil itu. Kalimat dari orang-orang yang songong. Sotoy. Ini kalau ada terjemahan dia bingung. What is the meaning of sotoy ini? Iya kan? Sotoy tahu nggak cara terjemahinnya apa? Clear soup plus I. Soalnya kadang-kadang bahasa Inggris perlu saya ajarin banyak ya gitu. Sotoy, ya kan? Kalau ada penterjemah saya kasih tahu cara menerjemahkan clear soup plus I. Gitu. Tahu kan? Clear soup kan soto. Ya kan? Clear soup kan soto. Nah ini sotoy. Jadi plus
I. Nah gitu. Clear soup plus I. Ada sebagian ketawa, ada sebagian dia diem. Kenapa? Dia belum ngerti. Baru dia tanya sama sebelahnya, maksudnya apaan sih? Aduh, downloadnya agak lama masih. Loading gak jelas. Aduh, gantilah itunya. Prosesornya ya kan. Tahun 34 punya prosesor, saudara. Jadi saya ulangi ya. Ia seorang yang sadar kekurangannya namun tidak berkeras gitu. Tidak terikat. Dia tahu Tuhan bisa merubah segala-galanya. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Makanya Paulus bilang, aku terlebih suka bersyukur karena kekuranganku. Karena dalam kekuranganku kuasa Tuhan semakin sempurna. Berikan tepuk tangan dan beri. Yang ketiga. Untuk itu mari kita belajar dari Musa. Ia seorang yang apa? Selalu ngadu pada Tuhan. Dalam hidup saya percaya. Curhat yang paling baik pada Tuhan. Sorry ya, banyak gereja pecah. Banyak rumah tangga bermasalah. Banyak persoalan terjadi. Sorry ya, saya tidak bermaksud rasis atau diskriminatif gitu. Tapi yang saya mau bilang, ibu-ibu kadang-kala suka curhat pada orang yang salah. Saya ini kebetulan pendeta, memulai karir saya sebagai seorang penginjil. Saya baru jadi gembala itu 17 tahun yang lalu. Tapi walaupun saya jadi gembala, saya orangnya gak bertahan gitu. Saya nginjil aja, keliling kemana-mana. Jadi kan saya suka ketemu, gereja ini pecah, hamba Tuhan ini ribut. Dan seringkali mulainya cuma sederhana, karena istri salah curhat. Kan biasa kan, suka curhat gitu kan. Ini cuma sama gua, sama lu nih gua ngomong. Lu jangan bilang-bilang sama yang lain ya. Pokoknya cuma sama lu gua ngomong. Ya kan? Itu minggu depan Atlanta udah tahu loh. Padahal sudah ngomongnya cuma nama lu nih. Ya kan? 2 minggu lagi LA udah tahu ceritanya. 3 minggu lagi jemaat yang di Surabaya, Jakarta, Medan. Semua sudah tahu cerita saudara. Bu boleh gak bu jangan curhat kepada sembarang orang. Saya tetap yakin. Seorang istri kalau curhat yang terbaik sama suaminya. Kenapa? Karena kalau curhat sama suami gak mungkin suami ceritain ke siapa-siapa. Dia dengerin aja enggak. Dia dengerin aja enggak bu. Ibu curhat nih bu ya. Ibu curhat nih bu ya. Ibu curhat nih kan. Ibu curhat kan sampai nangis-nangis tuh bu. Sampai eyeshadow turun semua. Hitam biru semua bu gitu kan. Ibu udah nangis-nangis ibu. Pak itu kan begini. Ya. Terus terakhir ini. Papa dengerin gak sih? Yang mana sih tadi? Jadi curhat yang paling baik ke siapa bu? Curhat yang paling baik ke siapa bu? Suami bu. Gak mungkin disampaikan kemana-mana bu. Didengerin aja enggak bu. Pendeta ini tega banget. Enggak bu. Artinya saya mau ulangin sekali lagi bu. Curhat yang paling baik itu di kaki Tuhan bu. Karena kalau curhat sama orang sebaik-baiknya bu. Paling dia cuma kasihan sama ibu. Paling dia kasihan. Tapi kalau Tuhan bu. Ingatkan orang kusta curhat sama Yesus kan. Tuhan. Jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan aku. Yesus gak bilang kenapa lu. Kusta? Geli. Penyakit lu kusta ya? Kalau cuma panu gue bisa. Tapi kalau, saudara tahu kan? Kusta itu ada masalah di gangguan saraf. Sehingga tiba-tiba bisa lepas sendiri gitu. Orang kusta gak bisa didekati karena nular. Sama. Ya orang yang suka ngomongin orang juga nular. Ya kan sudah dekat sama orang yang ngomongin orang. Udah tahu belum sini gini. Iya. Tahu nggak kalau sini sharing dia. Tukar firman. Jangan ketawa sadar saudara ya. Jadi hari ini saya cuma mau ngomong sama saudara. Ngadu paling enak di kaki Tuhan. Kalau kita ngadu di kaki Tuhan. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Itu saya selalu bilang gini. Bring your problem to God. Like you bring your car to the garage. Saudara itu bawa persoalan saudara kepada Tuhan. Sama seperti saudara bawa mobil saudara yang rusak ke garage. Apa itu bengkel saudara. Ngerti gak saudara? Kalau saudara bawa mobil saudara ke bengkel.
Sekarang gak usah atur bengkelnya. Ini kayaknya mesti digini nih, ini kayaknya mesti beginiin. Tukang bengkelnya bilang, lu aja yang betulin sendiri. Betul gak saudara? Kita kan gitu kan. Ada masalah kita yang mau bilang Tuhan. Bahkan kadang-kadang kita marah sama Tuhan. Tuhan ini kadang-kadang terlalu sabar, Tuhan terlalu sabar. Kalau saya jadi Tuhan, lu naik sini. Lu yang beresin sini. Kita kalau datang ke bengkel, kita cuma kasih tahu masalahnya ini. Gak usah kita kasih tahu cara betulinnya. Bagusnya begini. Bilang sama sebelah sakit lu ya. Gak usah. Kita ceritain aja masalahnya. Bengkel bilang oke. Dia tanda tangan, dia bilang oke. 3 hari lagi datang balik. Betul saudara? Terus selama 3 hari saudara mikirin gak? Mobil gue betul gak ya? Nanti gimana kalau setirnya dicopot? Nanti bagaimana kalau lagu-lagunya diganti? Nanti bagaimana kalau bannya dicuri? Tenang aja. Lu tidur enak 3 hari. Datang, ambil, selesai. Begitupun masalah. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita tenang dalam hadiratnya. Dia yang menyelesaikan buat kita. Saya undang pemain musik maju ke depan. Klik. Yang keempat. Untuk itu mari kita belajar dari Musa. Ia seorang yang mau mendengar nasihat. Sama-sama bilang sama saya harus belajar dengan nasihat. Nasihat bisa terjadi lewat firman yang kita baca. Nasihat bisa terjadi lewat puji-pujian yang kita naikkan. Nasihat bisa terjadi lewat orang dekat kita yang berbicara. Nasihat bisa terjadi ketika firman Tuhan disampaikan. Dan selalu saya bilang, 3 hal yang paling utama yang harus kita dengar. Yang pertama, waktu kita baca Alkitab. What is God's message for me? Apa sih sebenarnya nasihat Tuhan, pesan Tuhan buat saya? Lalu yang kedua, waktu kita menyanyi memuji Tuhan. Waktu kita menyanyi memuji Tuhan bukan hanya kita rilis gitu. Bukan hanya kita seneng aja nikmati nadanya. Tapi apa pesan Tuhan lewat pujian ini? Lalu yang ketiga, waktu kita dengarkan khotbah. Sering kali lewat khotbah. Mungkin setiap orang beda-beda. Tapi setiap orang pasti ada pesannya. Oh Tuhan nasihatin saya untuk jadi suami yang lebih sayang istri. Dalam hidup saya percaya betul. Suami yang sayang istri pasti hidupnya diberkati. Bapak-bapak gak ada yang bilang amin. Ibu-ibu juga gak ada yang nanggepin. Ya udah gak mungkin lah pendeta sia-sia ini. Suami yang sayang sama istri hidupnya pasti diberkati. Dan saya tetap percaya istri yang sayang sama suami yang gak pernah nyakitin hati suami hidupnya banyak mujizat. Amin. Waktu kita dengar firman. Bukan hanya kita nilai pendetanya. Ada banyak orang kalau dia dengar firman dia nilai pendetanya. Khotbahnya lumayan 38 hari ini saya dapat. Oh khotbah pendeta, tapi bagusan si ini. Oh enggak, kalau si ini khotbahnya terlalu rendahan. Tapi si ini khotbahnya tinggi loh. Oh iya, tapi kadang-kala ya nah, bukan firman yang dipikirin khotbahnya. Hari ini saya cuma mau bilang, orang-orang yang masih bisa menerima nasihat, dia masih berpotensi untuk maju, berpotensi untuk kuat, berpotensi untuk melihat kemuliaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus jujur. Sama-sama bilang sama saya harus lembut. Sama-sama bilang sama saya harus tulus. Maka segala perkara. Sama-sama bilang maka segala perkara dapat saya selesaikan dalam anugerah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.